Litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Surat Al-Hajj 37-38. Sebelumnya begini ya, untuk dasar dulu. Ini bukan dasar untuk mendorong melaksanakan ibadah kurban, bukan. Ayat ini sudah menjelaskan teknis yang dimaksud dengan kurban itu. Sebelum diterjemah ya. Jadi yang namanya kurban itu penyembelihan, bukan pembagian daging. Saya ulangi ya. Yang namanya kurban itu penyembelihan, bukan pembagian daging. Bukan pemindahan hak milik kepada yang menerima. Kenapa? Karena kurban itu kan tidak ada mustahiknya. Dibanding dengan zakat kan ada mustahik. Yang dimaksud mustahik itu, arti mustahik ya. Arti mustahik itu bukan wajib menerima, tapi Allah mengizinkan untuk menerima. Yaitu al-fakiru, miskin, fisabilillah, gorimin, dan seterusnya. Yang jumlah 1 sampai dengan 8. Tapi apabila zakat itu dikeluarkan, bukan ke-8 asnaf harus menerima dengan rata. Itu penyimpangan, dan itu salah. Hanya menerangkan yang berhak untuk boleh memiliki zakat itu ini, bukan semuanya harus menerima dengan rata. Misalnya pembagian zakat fitrah dari provinsi yang saya baca ya, dari kabupaten, dari kota Madia, zakat fitrah dibagi 8 asnaf, masing-masing 12,5%. Padahal di antara yang 8 asnaf, hamba sahaya di Indonesia tidak ada. Yang gorimin tidak ada, yang musabil tidak ada. Jadi tinggal mana ini? Nanti tinggal amilin saja. Ini repotnya ini ya. Lucunya lagi, setelah seminggu ada pengumuman zakat fitrah dipakai membangun jembatan. Dipakai apa? Jadi ini ya, akibat daripada yang seharusnya secara hukum syariat diurus oleh orang yang tidak belajar dan tidak memahami ketentuan hukum-hukum itu. Akibatnya jadi banyak orang yang tidak merasa bahwa ini sebagai zakat. Ya, dipakai pakai anu. Eta oge nu dilaporkeun wungkul. Dan kita tidak akan usil, silakan aja lah. Cuma
Mesti hati-hati nanti kalau mengeluarkan zakat jangan sampai tidak sesuai dengan syariat. Itu saja ya. Urusan mereka ya mereka juga. Nah, urusan kurban ini tidak ada mustahiknya. Tidak ada mustahiknya. Nanti dari hadis ini ya kita bawakan ke bawahnya. Dari ayat ini yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya. Saya ulangi. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya. Daging kurban. Tidak pula darahnya. Jadi tadi disebut tulangnya, gajihnya, pojitnya tadi disebut. Cukup dua saja, dagingnya dan darahnya. Artinya bahwa yang dimaksud dengan kurban itu apabila sudah mati dengan sembelihan berarti kurban sudah selesai. Kumaha ngabagikeun anak eta kumaha maneh we. Rek dicokot deui meunang. Doang ya. Misalnya oleh yang berkurban diambil satu paha, boleh enggak? Boleh. Yang kurbannya. Kalau begitu orang yang berkurban ini juga jadi mustahik. Nah, lain gitu dina kurbannya. Karena tidak ada ketentuan siapa yang boleh menerima. Bebas. Jadi saya melihat di sini kurban itu penyembelihannya, adapun pembagiannya itu merupakan sedekah secara umum saja. Misalnya ada orang berkurban seekor kambing di satu kampung, seekor kambing di satu kampung, diambil pahanya 2, kira-kira gitu. Kenapa tidak 4 saja? Nah itu, karena itu pernah ya. Barangkali di sini ada orang yang masih ingat tahun berapa lah mengadakan kurban hanya beberapa orang, tapi yang akan menerima akan tumplek. Sampai saya mengatakan haram sudah. Orang yang berkurban haram untuk mengambil daging kurbannya. Jadi masya Allah. Kenapa haram? Kenapa? Nah, hese teteh. Kenapa? Di sini melihat bahwa situasi dan kondisi memungkinkan untuk menetapkan hukum seperti itu, tapi ini tidak berlaku untuk selamanya. Tapi kebijakan siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan itu. Nah, karena itu di pesantren Tahdhibul Wasiyah di Gumuruh kan setiap tahun menampung. Sekarang itu berapa ya? Satu saham itu berapa? 1.600.000 per saham. Lalu dihitung satu sapi untuk 7 orang, itu salah itu. Salah. Satu sapi untuk 7 orang itu salah. Yang benar itu kalau mampu 1 orang 7 sapi juga boleh. Jadi bukan satu ketentuan 1 sapi 7 orang, bukan. Ini baru ada 6 orang nih, kan dicari seorang lagi, bukan begitu. Ini ada sapi, baru ada 6 orang. 6 orang. Padahal dari ke-6 orang itu setuju untuk menetapkan 2 juta. Berarti 6 orang itu 1.200.000.
12 juta. Satu orang 2 juta, berarti 6 orang ini jadi 12 juta. Mendapatkan sapi yang bagus dengan harga 12 juta. Hanya oleh 6 orang. Tidak usah dicari seorang lagi supaya jadi 7, tidak usah. Kalau oleh 5 orang, oleh 3 orang memang cukup untuk seekor sapi yang bagus, ya sudah. Mau oleh 3 orang, mau 4 orang, 1 orang 3 sapi, 2 sapi, tidak apa-apa. 1 kambing, 2 kambing, 3 kambing, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, malah lebih bagus, ya. Seorang dengan 2 ekor kambing daripada seekor kambing lebih dari untuk 1 orang. Jadi begini, sebetulnya secara hitung-hitungan ya, bukan kata syariah, bukan seekor sapi untuk 7 orang, bukan. Hitungannya bukan begitu. Tapi minimal seorang seekor kambing. Seekor sapi diimbangkan dengan 7 ekor kambing. Seekor sapi diseimbangkan dengan 7 ekor kambing. Dengan keseimbangan itu, maka sapi untuk 7 orang. Karena seimbang dengan 7 ekor kambing, begitu. Bukan seekor sapi harus dengan 7 orang, bukan begitu. Cuma tidak sah seorang berkurban kurang dari seekor kambing. Misalnya kurban dengan ayam, tidak boleh. Walaupun jumlah ayam itu melebihi jumlah seekor kambing. Karena bukan binatangnya. Nah, binatangnya 1 sapi, boleh. 2 unta. Yang ketiga kambing. Yang sederajat dengan itu semacam kerbau. Jangan dianggap zaman Nabi kan tidak ada kerbau. Di Mekah kan tidak ada kerbau ya. Sampai sekarang juga nggak ada. Tapi kan senanger teh, segenetis nanger lah, sejenis lah kambing. Ada enggak? Domba kan? Nah zaman Nabi itu tidak ada domba, yang ada itu kambing. Yang dikira dikatakan gitu ya. Itu rupa-rupa kan? Ayam anu culina bodoh, tapi teh janggotan. Ayam janggotan, tapi celina. Jadi itu kan macam-macam. Tapi kelas itu kelas kambing. Ya. Nah di sini saya ulangi lagi. Maaf ya, ini kan mata saya ini belum kuat untuk mutolaah lama lah ya. Biasanya kalau untuk ngaji itu kan baca ini, baru merasa seret gitulah. Cukup sekian ya. Ini yang ditulis ini, kitabnya ini. Ngerasa ngerasa puas. Sugema setelah ini. Nah sekarang setelah dioperasi mata yang sebelah kanan ini, bukan operasi berat, bukan, enggak dikeluarkan dulu matanya, katarak saja. Dan katarak itu katanya penyakit umum itu, dan bukan penyakit, tapi sesuatu yang menghalangi sampai jadi seperti ada ibun. Nah gitulah. Jadi melihat kunyuk aja seperti orang gitu ya. Gitu. Nah, akhirnya saya kasih operasi, dibalik melihat orang jadi kunyuk. Jadi belum sempurna nih. Dan saya berterima kasih ya kepada semua yang mendorong, membantu, mendoakan. Alhamdulillah.
sempurna. Kata dokter sudah sempurna. Nanti tanggal 23 diperiksa lagi. Setelah nanti dokter menetapkan tanggal 23 sudah menetapkan bagus. Tidak usah ada penelitian lagi. Tinggal yang sebelah kiri nanti kapan harus dioperasi lagi. Karena kalau tidak, ini kan tidak seimbang. Antara kanan dan kiri ini tidak seimbang. Jadi dipakai macate goyang gitu. Antara tidak seimbang. Tapi hari ini kali lauk pangre. Ningali lauk pangre teh pahili. Awas sidik. Mau lauk we sidik hiji-hijina. Dua macam. Tidak akan mencapai Allah, tidak akan sampai kepada Allah, luhumuha dagingnya, wala dimauha tidak juga darahnya. Coba diulang, bacanya diulang. Tambahan ya. Kemarin saya dapat 2 kaleng. 2 kaleng. 2 kaleng kornet daging kurban. Kalau nggak salah begitu. Baru bulan kemarin. Sebulan yang lalu ada yang ngirim ke rumah 2 kaleng kecil daging kornet daging kurban. Saya buka, kemudian saya makan, ternyata tercium juga bau daging dombanya itu. Yang saya pikir, inikah yang dimaksud dengan daging kurban dikalengkan tuh ini? Ternyata ada di swalayan. Karena si ibu yang mengirim itu juga beli dari swalayan. Seorang ya, si ibu yang mengirim kornet kepada saya itu, ibu itu beli dari swalayan. Berarti daging kurban ini dijual belikan. Jadi bagaimana ini ya? Bukan urusan masalah jual belikannya, tapi ini uangnya ini untuk apa? Untuk siapa? Mungkin jutaan kaleng mungkin. Beres begitu Oke panitia pencit bagi kalian beres lah. Bisa terima kumadinya dari dahar kumaha oge. Gitu ya. Untuk kudu ditanya untuk di dahar moal. Untuk dijual moal. Tadi dia tuh datang gitu. Bagikan dia kuat. Kenapa? Sudah ada pemindahan hak milik, sudah titik. Dari siapa? Dari orang yang berkurban. Selesai dengan penyembelihan. Selanjutnya di sini ada tanggung jawab siapa yang diberi amanat untuk dagingnya, untuk darahnya sampai kepada Allah. Saya ulangi. Panitia yang menerima amanat bertanggung jawab agar dagingnya dan darahnya kurban itu sampai kepada Allah. Yang sampai apanya? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu ketakwaan daripada kamu. Karena itu di pengajian ini pernah ditulis Allah sudah menerima kurban seseorang sebelum darah kurban itu kena di tanah. Kenapa? Artinya dari sebelumnya pun niat itu sudah niat ketakwaan, bukan sekedar penyembelihan. Nah ini nanti ya, kalau sudah diserahkan kepada panitia, tidak usah diumumkan
ini kambing dari Bapak Anu, umumkan. Ini dari Ibu Anu, enggak usah. Langsung kata ibu panitia, sok ke kunci itu. Kudu kasaksian, teu kudu. Naon dalilna? Rasulullah menyerahkan 63 ekor kambing. 37 berapa itu? Waktu Nabi ibadah haji itu kan menyembelih 100. Yang 63 disembelih beliau sendiri, selanjutnya diserahkan kepada Sayyidina Ali. Ku Nabi itu disaksikan, sok ya, laksanakan. Jadi tidak usah ada yang kurban, tidak harus menyaksikan, tapi untuk agar panitia itu sugema, puas, sebagai bukti bahwa kurbannya itu dilaksanakan, memohon supaya yang berkurban silahkan datang dan menyaksikan. Bukan masalah syariat sah dan tidak sahnya kurban. Teknis untuk menunjukkan sikap amanah, itu saja. Ya nuhese ya, walakin yanaluhu taqwa minkum. Buru-buru bisi tahun harap teka buru. Balikan deh. Saya lupa tuh kitabnya apa. Apa arti walakin yanaluhu taqwa minkum? Cepat laksanakan pada waktunya, karena kita tidak tahu apakah tahun depan masih ada kesempatan untuk melaksanakan. Mungkin karena umur. Kalau umur ya, nggak tahu kan umur kita sampai atau tidak tahun depan. Mungkin karena kesempatan, mungkin juga karena situasi dan kondisi keuangan dan sebagainya. Mengpeng ayeuna aya keneh umur boga milik, laksanakeun buka supaya kita meyakini walakin yanaluhu taqwa minkum. Titik, sudah selesai. Sekarang masalah lain. Kadzalika sakhkharaha lakum. Allah pemilik binatang itu, Allah yang menundukkan binatang itu untuk ibadah kamu. Ada yang menafsirkan kalimat kadzalika sakhkharaha lakum itu halal dimakan. Halal dimakan. Demikianlah Allah menundukkan binatang kurban itu untuk kamu. Di antara kitab tafsir menerangkan halal dimakan. Boleh nggak berkurban dengan babi? Haram. Karena babi tidak sakhkharaha lakum, tidak halal bagi kamu. Boleh nggak kurban dengan kambing dapat mencuri? Itu tidak sakhkharaha lakum. Boleh enggak berkurban dengan uang dapat korupsi? Tuh, jadi melebar gitu. Waduh, eta hebat. Mulai sapi anu 150 juta. Tapi cukup dengan tanda tangan. Sampai si bawahan dia itu bingung menurut. Berarti tidak bersih dalam kehalalannya, tidak memenuhi 100% sakhkharaha lakum. Nah, ini ketakwaan itu litukabbirullah ala ma hadakum, untuk kamu menyatakan kemahabesaran Allah ala ma hadakum,
menurut yang ia telah memberi petunjuk kepada kamu. Nah, nanti teknisnya kalau menyembelih tidak usah baca wajah tuh. Kami mencitu segala dibaca. Wajah tu wajah lillah dipotong baca. Baca tahiyatul lillah. Tekudu lawan. Itu masantren gitu nanaon lah. Orang yang menyembelih kurban itu teu masantren, bukan ustad, bukan kiai, bukan imam, teu nanaon. Bacaan ge enteng. Bismillah, Allahu Akbar, kunjit geus. Teu kudu aya niat itu, niat tidak ada. Bacaan itu, bacaan ini. Pernyataan itu, pernyataan meniriwuh itu kunjit ke domba. Hei domba teh jeung begeng, jeung jabrik, aduh. Bacaan aya panjang. Bismillahi Allahu Akbar, cukup. Tidak usah ada, tidak perlu bacaan-bacaan lain. Wa basyiril muhsinin, tayun mengikatnya. Dan gembirakanlah orang-orang yang berbuat baik. Pertanyaan, di waktu penyelenggaraan penyembelihan kurban itu nubungah tenu narima anu wajib wa basyiril muhsinin teh nu narima anu kurban. Yang gembira itu apakah yang berkurbannya atau yang menerima dagingnya? Nah, ini saya cerita sedikit ya. Orangnya sudah meninggal almarhum. Setiap tahun ya bisa kurban. Setiap tahun. Kebetulan pailit sampai dengan tidak bisa berkurban. Tidak bisa. Nah, kebetulan ayah panitia nu ngirim sa apa namanya itu, sa ganting, sa keresek kirim. Begitu dia nerima nangisnya itu bukan gembira karena dikirim, tapi sedih karena tidak bisa melaksanakan. Ada bedanya. Nah, di sini ada gambaran yang namanya ketakwaan itu. Jadi kabungah teh lain narima. Apalagi kalau amok-amokan lantaran tadi dikirim. Allah ya aja. Sakit mantuan. Tadi kirim. Padahal kurang yang milu saya nyisir. Buburu itu ini yang ya kudu ahli ngaji lah gitu ya. Nah ini kayak hadis-hadisnya juga banyak ya. Dan ini kepada Pak Haji Rohman ini mungkin untuk Ahad yang akan datang masih sekali lagi. Kemudian Idul Adha hari Jumat dan hari Ahadnya masih termasuk Ayyamut Tasyrik. Jadi mungkin per satu Ahad ya. Mungkin gitu. Nanti atur. Itu Pak Haji Rohman yang atur. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat. Ayat ini lanjutan dari ayat yang di atas. Beda tidak? Orang yang wabasyiril muhsinin dengan yang khawanin kafur. Dua ayat digandeng, jauh bumi dan langit. Antara wabasyiril muhsinin, ketakwaan itu akan terrealisasi, terasa satu kegembiraan
kalau sudah bisa melaksanakan amal soleh. Bunga. Apa yang jadi kabunga? Nah, tadinya saya mau tulis cuma panjang. Dalam surat Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Gembirakanlah, tanamkan dasar-dasar sampai umatmu menikmati suatu kegembiraan. Apa yang menjadi dasar? Ternikmatinya suatu kegembiraan daripada amal soleh itu, annalahum jannatin tajri min tahtiha, bahwa bagi mereka yakin nanti akan mendapatkan jannatin tajri min tahtiha anhar, kullama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Itu di Al-Baqarah. Jadi gembira karena sudah melaksanakan amal, bisa melaksanakan amal. Karena itu Nabi mengatakan amal yang terbaik bagi umatku adalah amal yang dia lakukan padahal dia pun sedang sangat membutuhkan. Di amal nu hade teh bisa beramal di saat manehna ge keur butuh. Lain bikin sesa, terbikin tidak mau apa, terbikin mau lidah, terbikin, ya teman sanggup jadi sedekah. Ini ada cerita ya, saya pernah bicara begini. Jadi ada satu rumah, makanannya nyisak, makan malam, pagi-pagi masih ada. Waktu mau dimakan, kata ibunya, jangan dimakan. Asam, bisa jadi penyakit. Bikin nih kata tangga. itu termasuk wabasyirin muhsinin tidak? Mun kadengin ku tetangga kumaha? Kalau tetangga itu mendengar omongan itu bagaimana? Itu ya. Ini ada pertanyaan dulu soal lewat. Sahkah sebuah pernikahan yang tidak diketahui ayah kandungnya kurung, aduh, sana awas saya ini ya, dan jelas ya, tuh, aduh naon ya, pakai itu, naon ya, ayah. Namanya itu bisaksian suami yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin di keluarganya dan menyia-nyiakan waktu apa ya yangnya harus waktu keluarganya harus bagaimana menghadapinya. Kayak itu ya malah pertanyaan ngabejaan hanya hukum yang menikah tanpa disaksikan ayah kandungnya eta teh bakal ngundang masalah panjang. Lantaran di sini ada pelanggaran wabil walidaini misalnya. Tinginah nanti lila, waduh, bisa jadi terbawa mati. Karena itu kalau ini memang sudah terjadi, buru-buru minta dihampur, itu bagus, bagus. Saya tidak menyangkut masalah menikahnya, tapi ini masalah kekeluargaannya. Kalau ini sudah terjadi, secepatnya minta dihampura. Mudah-mudahan ayah kandungnya juga ngahampura.
Dan kalau si anak sudah minta dihampura, si bapak wajib menghampura. Wah, tapi kan yuk kepalu berapura mah oke itu nah entong gitu. Bagaimanapun anak itu juga harus mendapatkan maaf orang tuanya. Sekarang nomor 3. Qala Ibnu Jurayj, berkata Ibnu Jurayj, fakanu idza tabahu nadahu dama ala ma'aqbala minal baiti. Tah kieu bid'ah nana. Bid'ah kurban teh ieu. Ibnu Jurayj mengatakan orang-orang jahiliyah itu bila menyembelih melaburkan darahnya ke bagian depan dari Ka'bah. Ini darahnya tak sampai enggak kepada Allah darah ini? Kan yang tidak akan sampai dagingnya maupun darah. Lalu ngaddohu adama ala ma'aqbala minal baiti, dibalurkeun kepada bagian Ka'bah, wasyarrohul lahma, memotong-motong dagingnya, waja'aluhu alal hijaroti, dan menumpukannya di atas batu di depan Ka'bah itu. Darahnya dibalurkan di depan Ka'bah, dagingnya ditumpukan. Siapa yang paling banyak menumpukan daging itu, maka itulah yang paling terhormat di kalangan kaum Quraisy. Faqala muslimun, tanya pengaruh ya. Kaum muslimin berkata, ya Rasulullah, kana ahlul jahiliyati yu'adzimuna baita bidam. Mereka mengatakan, ini kaum jahiliyah ini, kami berbuat seperti ini mengagungkan rumah Allah. Mengagungkan rumah Allah. Sampai di antara para sahabat mengatakan, panahnu ahakku an nu'addimahu. Kami sebenarnya lebih berhak untuk mengagungkan Ka'bah itu. Betul tidak? Betul. Cuma caranya ini. Biasanya bid'ah-bid'ah itu berada pada caranya. Hari ibadah nah sekali lagi dapat ngaku. Ibadah itu harus, cuma cara yang melaksanakannya bagaimana? Ini penyimpangan, ini bid'ah-bid'ah dalam hal penyembelihan, terutama kurban ini. Kata sahabat, panahnu ahakku anu aldimahu. Pakana Nabi Sallam lam yakroh maqalu. Nabi waspada, Nabi arif dan bijaksana. Nabi menghargai semangat mereka untuk mengagungkan rumah Allah ini. Cuma caranya. Maka turunlah ayat, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Yang sampai kepada Allah bukan daging dan darah, walakin yanaluhu taqwa minkum. Bisa paham ya? Mudah ini. Mudah. Nah ini Ibnu Hajat ya. Dulu saya melihat di Lemur, kalau hajat itu mengadakan hajatan ya, apa nyunatan, hitanan atau pernikahan, itu menyembelih kambing itu banyak syarat. Harus ada baskom. Baskom namanya itu apa? Ada air. Harus ada bunga. Berapa macam?
air bunga di baskom itu. Ada kukus menyan, ada satu wadah beras pakai kaca, ya apa para ngenteng ya kaca. Nah, setelah itu airnya dikepret-kepret begitu kepada kambing yang sudah diringkus itu, kepret-kepret lalu di kacaan. Doma teh ningali gitu kan di kacaan. Nah, sambil di kacaan itu di papagahan antara lain sing ikhlas, ya sing ikhlas, ulah aya naon gitulah, masa agak buntut naon lah, ulah aya gantara kaitan gitu tuh dawana teh ngarete teh ngarti. Dek dipunjit sing ikhlas ngarete nyanyi. Nah ini menyembelihnya itu baca bismillah, betul kan bismillahnya? Untuk walimah nikah, betul kan walimahnya? Tapi apakah cara begini? Nah ini cara ini, sampai Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan layana Allah luhumuha waladim, lain gitu carana atuh rek kurban mah. Nah sekarang ada pertanyaan apa tadi itu? Jadi tahun ini bapak, tahun depan mama, tuluy anak si cikal tiap tahun. Ada lagi ini keluarga ini ti bapak, ti emak, ti cikal, jumlahnya 3 orang atau 5 orang. Tidak usah begitu. Cukup satu rumah 1 ekor kambing minimal. Satu rumah 1 sarang. Satu rumah seekor sapi, silakan. Tidak usah disebutan ti bapak, ti emak, ti cikal, tidak usah. Tidak usah. Ini dalilnya. Anil Hasan al-Basri kola, dari Hasan Basri mengatakan amarona Rasulullah SAW anal basa ajwada manajidu, untuk Idul Adha pakai pakaian yang bagus, yang ada, yang didapat. Wa anatatayyaba manajidu, memakai wangi-wangian yang ada. Wa anudhiya bi asmana manajidu, dan berkurban dengan yang berdaging, bukan yang mahal, memontok, yang gemuk, yang bagus, yang bersih, tidak ada cacat dari mulai matanya, kakinya, tidak ada cacat, gemuk, bagus, murah. Sudah ada berapa orang yang datang kepada saya, mohon katanya Pak Ustadz diumumkanlah bahwa ada sapi harga sekian, kami harga sekian. Saya menjawab, mudah-mudahan ya pohon sih. Oh, ada pengajian ngomongkan sapi lumayan. Dagang itu kebagian itu naon. Malahan setelah beres kurban ada yang dapat keuntungan sekian. Kak Ustadz nama tara ingat. Kak Ustadz nama sugan ingat ya teh. Hari-hari. Tapi akhirnya belah dati dosa iya. Nah, di asmana manajidu numontok, yang bersamin, yang bergaji, yang gemuk. Wal baqaratu an sab'atin, 1 ekor sapi dari 7 orang minimal, seorang seekor kambing itu. Wal jazur an sab'atin, unta besar pun untuk 7 orang.
wa an nudhiru at-takbiru, dan silahkan takbirannya dikumandangkan keras. Wa alaina sakinah wal waqar, dan agar kita berangkat dengan tenang dan tentram. Tetapkan waktunya masih pagi. Khutbah, maaf ya kepada yang biasa berkhutbah, untuk panjang-panjang geuing. Ieu mah khutbah ibadah, ieu mah lain ceramah. Khutbah Jumat juga sama. Panjang sampai khutbah Idul Adha sampai ke 2 jam, naonan itu. Jadi jangan kaget nanti kalau makmum bubar. Kenapa? Selain untuk ibadah, ada juga semangat ingin mendengar khutbah itu. Tapi nu pokok kan bukan mendengarkan ceramah kan, tapi melaksanakan ibadahnya. 1, takbirnya rakaat pertama 7 kali. Artinya imam teh kudu bisa keneh ngitung. Entong nulis liburan ngimam sholat id itu asa 3 asa 7 jadi bingung. Karena itu kalau saya ngimaman pakai ramo Allahu Akbar hiji ditilepkeun dah. Sok teteh. Ya. Asa 5 kenapa itu hiji deui itu repot ya. Nah ini nanti bangkit rakaat kedua 5 7 termasuk takbiratul ihram. Allahu Akbar 1, hitung 1. Bukan ini takbiratul ihram nanti 7 lagi. Salatnya bukan begitu. 7. Nanti bangkit dari apa? Dari sujud, bangkit dari sujud. Allahu Akbar 1. Jadi 7 pada rakaat pertama, 5 pada rakaat kedua. Dihitung jumlah yang ada di situ. Kemudian ini ada yang terakhir. Ini satu tarikh yang sangat panjang. Dari Anas bin Malik mengatakan, lamma kana al-yaumul ladzi qadima fihi Rasulullah SAW al-Madinah ado'a minha kulla syai'in. Dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan, ini apa ini? Tatkala pada hari Rasulullah SAW datang ke Madinah, menjadi tenang, menjadi terang dari bagian Madinah itu segala sesuatu. Falamma kana yaumul ladzi mata fihi adlama minha kulla syai'in. Tetapi tatkala pada hari Rasulullah SAW wafat, menjadi gelap dari bagian Madinah itu segala sesuatu. Ini satu tarikh dan kisah yang panjang sekali. Ini sudah waktunya lah. Siapa yang akan berkurban kepada panitia pesantren di Gumuru, silahkan, barangkali dari sekarang sudah mulai menerima. Satu saham 1.600.000 plus ongkos ngurus. Ya.